Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi para bapak ibu atau saudara-saudari yang menyaksikan video ini. Yang terhormat Bapak Isnanda Zaitun Roman selaku dosen pembimbing dan pengajar di mata kuliah Investasi dan Pasar Modal. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk melakukan presentasi tentang analisis fundamental PT Multipolar Teknologi Tbk dengan kode emiten MLPT. Sebelum masuk atau mulai, saya hendak menunjukkan surat mengenai pengumuman peluncuran indeks sektoral yang terbaru dengan nama IDX IC atau IDX Industrial Classification per tanggal 25 Januari 2021 ini, yang mana membagi 713 perusahaan emiten yang ada di IDX ke dalam 11 sektor. Nah, di mana salah satu sektor yang saya akan analisis nanti itu adalah sektor teknologi, IDX Tekno. Nah, di IDX Tekno ini terdapat 17 perusahaan dengan 6 subsektor, di mana Multipolar Teknologi Tbk ini yang saya analisis masuk ke dalam subsektor IT Service dan Consulting. Nah, saya juga telah melakukan riset. Saya melakukan riset terhadap 17 perusahaan ini. Saya tidak membaginya ke dalam 6 subsektor karena terlalu sedikit perbandingannya, maka dari itu saya langsung membagi semuanya, membandingkan semuanya dari 17 perusahaan ini. Nah, saya telah melakukan pembagiannya. Saya menganalisis dengan ROE, Return on Equity, DER, Debt to Equity Ratio, PER, Price Earning Ratio, Price to Book Value Ratio, dan Dividend Yield. Nah, setelah saya analisis dari 17 perusahaan ini, kebanyakan catatannya yang saya ambil dari RTI Bisnis 16 Mei 2001 menyebutkan bahwa tiap-tiap perusahaan ini rata-rata belum memiliki catatan 5 tahun. Jadi kebanyakan 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 1 tahun. Dan ada juga sih sebenarnya yang sudah dari 5 tahun ini, contohnya kayak PT Persada Tbk. Nah, terus bisa dilihat secara jelas sih kalau dari 17 perusahaan ini, yang paling ketara ini ada dividen yield-nya. Dari 17 perusahaan yang baru memberikan berita tentang pembagian dividen yield itu ada 3 perusahaan. Di mana itu adalah Central Mitra Informatika, ROCK, terus Multipolar Teknologi MLPT, dan Metropolitan Elektronik. Nah, lalu dari 17 perusahaan ini saya analisis lagi berdasarkan dividen yield-nya. Karena kenapa? Kalau saya analisa berdasarkan tahun kerja mereka yang tercatat di RTI Bisnis ini mungkin agak sulit karena rata-rata baru 2 tahun, 3 tahun. Nah, sedangkan perbedaan paling jelas itu adalah dividen yield. Dan dividen yield ini penting. Kenapa penting? Karena pertama, dividen yield ini menunjukkan pertumbuhan dan perluasan keuntungan dari para investornya. Terus dividen yield ini membantu mengevaluasi kondisi ekuitas perusahaan, karena kebanyakan laporan keuangan yang ditunjukkan oleh perusahaan juga sifatnya manipulatif. Nah, dari dividen yield ini kita bisa tahu gimana sih kondisi ekuitasnya perusahaan itu dari presentasi besaran dividen yield yang diberikan. Nah, lalu yang ketiga, dividen yield ini membantu mengurangi risiko. Risiko atas apa? Atas capital loss yang terjadi selama masa 1 tahun kepemilikan saham. Lalu selanjutnya, dividen yield ini dapat menjaga daya beli modal. Misalnya begini, seorang investor membeli suatu saham dan pada akhir tahun pekerjaan dari perusahaan, sahamnya naik sebesar 3%. Namun inflasi terjadi sebesar 4%. Kalau perusahaan tidak memberikan dividen yield, maka yang ada si investor ini rugi 1%. Sedangkan misalnya kalau si perusahaan ini mengeluarkan dividen yield 3%, kenaikan sahamnya 3% di akhir tahun, terus investasinya 4%, maka si investor ini telah untung 2% atas investasinya. Jadi daya beli si investor ini juga tetap terjaga. Nah, maka dari itu saya ambil 3 perusahaan ini untuk saya analisis. Nah, saya menganalisisnya dengan metode analisis ranking. Central Mitra Tbk, Multipolar Teknologi, Metropolitan Elektronik. Nah, saya menggunakan ROE, DER, PER, PVR, dan dividend yield. Pertama dari ROE. ROE itu kan adalah perbandingan net income dengan equity. Menjelaskan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan, mengetahui nilai profit yang mungkin akan didapat oleh pemegang saham. Nah, dengan ROE ini kita dapat memprediksi besarnya keuntungan yang didapat bila membeli emiten tersebut. Nah, idealnya itu ROE itu besarnya adalah 20-25%. Nah, cuma di analisis ranking ini saya buat semakin besar ROE maka peringkatnya akan semakin baik. Jadi saya lakukan analisis ranking, dan peringkat pertama itu ya teknologi, terus kedua, ketiga. Lalu selanjutnya ada DER.
DR itu adalah debt to equity ratio. Debt to equity ratio ini adalah perbandingan antara total utang dimiliki perusahaan dengan ekuitasnya. Nah, ekuitas dan utang ini digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan, dan jumlahnya itu harus proporsional. Jadi tidak boleh total utang itu lebih banyak daripada ekuitas dimiliki perusahaan. Nah, dari sini, dari 3 perusahaan ini saya analisis yang DR paling kecil itu Sentral Mitra Informatika, terus lalu Internet Elektronik, dan ketiga adalah Multipolar Teknologi. Nah, DR yang 100% ini ya cukup diwaspadai sih sebenarnya, karena DR itu semakin kecil semakin baik teorinya. Lalu yang ketiga adalah PER, Price Earning Ratio, rasio harga pendapatan. Nah, rasio harga pendapatan ini adalah menjelaskan bagaimana keseimbangan dan perbandingan antara market price per share dengan earning per share. PER ini juga dipengaruhi oleh dividen payout rate dan pertumbuhan laba. PER ini idealnya itu 20-25 kali dari penghasilan. Nah, jadi saya analisa di sini bahwa semakin kecil PER-nya itu, maka dia semakin baik. Dan begini hasilnya. Itu data paling kecil, terus untuk teknologi nomor 2, terus Sentral Mitra Informatika TBK nomor 3. Selanjutnya adalah PBVR, Price to Book Value Ratio. Nah, Price to Book Value Ratio ini adalah perbandingan harga saham dengan book value, di mana book value ini menjelaskan ada nilai ekuitas per jumlah lembar saham. Jadi bisa disebutkan bahwa PBVR ini adalah perbandingan harga saham dengan ekuitas perusahaan per lembar saham. PBVR ini menentukan apakah suatu saham itu dikatakan mahal atau murah. Saham-saham yang dikatakan murah adalah saham-saham yang memiliki nilai kurang dari 1. Sedangkan saham-saham yang dikatakan mahal adalah saham-saham yang memiliki nilai lebih dari 1. Jadi semakin kecil PBVR-nya, maka dia semakin baik. Lalu selanjutnya ada dividend yield. Dividend yield adalah presentasi bagi hasil yang diberikan oleh perusahaan dari harga saham per lembarnya. Dividend yield ini semakin besar hanya semakin baik. Jadi setelah saya analisa secara keseluruhan, ketiga saham ini memiliki poin yang sama. Nah, dari sini saya mengambil keputusan bahwa saya akan berfokus kepada memprioritaskan pada ROE, PER, dan dividend yield. Karena di ROE ini ada beberapa banyak investor mengatakan ROE itu idealnya itu 20 sampai di atas 20% itu sudah baik. Lalu di PER ini dikatakan 20 sampai 25 kali lipat itu adalah status yang ideal bagi suatu perusahaan, dan dividend yield itu adalah semakin besar semakin baik. Nah, dari ROE ini dengan nilai ideal lebih dari 20%, maka Multipolar Teknologi yang jadi pemenangnya. Nah, sedangkan dari PER ini dimana dinyatakan bahwa kalau idealnya itu 20 sampai 25 kali. Jadi yang paling dekat itu adalah Multipolar Teknologi. Nah, sedangkan PBVR sedangkan dividend yield semakin besar semakin baik. Yang paling besar itu adalah Multipolar Teknologi 6,3%. Sedangkan dari rasio DER dan PBVR saya anggap itu satu yang diabaikan. Karena apa? Dari poin rankingnya itu sama secara keseluruhan. Nah, mulai dari situ saya mulai melakukan analisis fundamental terhadap PT Multipolar Teknologi. Ya, ini masih bersifat subjektif sih, karena analisanya banyak yang bisa dianalisis, tidak hanya 5 ini saja. Cuman paling umum digunakan ya 5 ini, dan Pak dosen juga mengajarkan demikian. Ya, langsung saja kita masuk ke presentasinya. Analisis fundamental NLPT, PT Multipolar Teknologi TBK. Ya, pertama adalah profil Multipolar Teknologi. Multipolar Teknologi menyediakan rangkaian solusi dan layanan yang mengintegrasikan perangkat keras, sistem aplikasi, IT consulting, dan bisnis proses managed service untuk beragam industri antara sektor perbankan, keuangan, telekomunikasi, publik, pemerintahan, serta komersial. Visinya menjadi penyedia jasa teknologi terbuka yang memberikan nilai berkesinambungan bagi para pemangku kepentingan dan hasil positif bagi kehidupan. Visinya menjadi mitra terpercaya melalui penyedia solusi yang terbaik, menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas yang mengacu pada filosofi persoalan, guna menjamin pertumbuhan yang berkesinambungan. Lalu selanjutnya jasa dan layanan. Multipolar Teknologi TBK ini menyediakan jasa end-to-end system integration, business process managed service, penyedia layanan pengoperasian dan pengelolaan data center, di mana pelanggannya itu adalah sebagian besar bank buku 4, bank swasta terkemuka, dan lembaga keuangan lainnya, terus perusahaan telekomunikasi, dan berbagai perusahaan besar lainnya.
Lalu ada filosofi yang mana bisa dilihat di PT Multipolar Teknologi itu ada logo Jaguar. Jaguar ini melambangkan kepemimpinan, kekuatan, kedinamisan, memperkuat identitas multipolar teknologi dalam mencapai visi perusahaan. Ya, lalu selanjutnya pemegang saham 87% saham Multipolar Teknologi ini adalah PT Multipolar Tbk dengan kode emiten MLPL. Jadi PT Multipolar Tbk ini adalah induk perusahaan dari PT Multipolar Teknologi Tbk. Jadi bisa digambarkan bahwa PT Multipolar Teknologi Tbk ini adalah anak perusahaan dari PT Multipolar Tbk. Nah, dan PT Multipolar Tbk ini adalah anak perusahaan dari Lipo Group. Ya, mungkin udah banyak yang tahu ya Lipo Group itu. Ya, perusahaan-perusahaan yang bangun Mekarta, terus Matahari, Hypermart, ya itu semua milik Lipo Group sih. Terus mall-mallnya juga banyak Lipo Group. Lalu kantor pusat LPT berkedudukan di Berita 1 Plaza, LT 7 Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 35-36, Jakarta, 1990 Indonesia. Nah, lalu ada anak usaha dari PT Multipolar Teknologi, yaitu PT Visionet Internasional dan PT Geraha Teknologi Nusantara. Nah, sejarah berdirinya. Jadi Multipolar Teknologi ini awalnya adalah PT Multipolar, yang sebelumnya itu tadi dijelaskan sahamnya Multipolar Tbk MLPL. Nah, kalau kita runut dari awalnya, jadi tahun 1975 ini berdirinya PT Multipolar sebagai pengecer elektronik. Jadi Multipolar itu awalnya dari pengecer elektronik dulu. Lalu 1982 dia menjadi perusahaan pionir PC dan pionir komputerisasi perbankan dan keuangan. 1986 generasi pertama IBM di Indonesia. IBM ini adalah perusahaan teknologi yang menyediakan perangkat-perangkat keras dan server-server untuk basis pengolahan data yang sifatnya yang cakupannya internasional bisa dibilang. Lalu 1989 perusahaan TI Indonesia pertama tercatat di BI dengan nama PT Multipolar Tbk atau MLPL. Nah, jadi Multipolar Tbk ini adalah induk atau awal dari Multipolar Teknologi. Mungkin nanti akan dibahas selanjutnya. 1990 sampai 1997 fokus pada layanan IT, sistem integration dan perusahaan TI pertama yang memperoleh sertifikasi ISO 9001 untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan lain profesional. Lalu 28 Desember 2001 perusahaan dengan nama Netstar Indonesia didirikan. Nah, Netstar Indonesia ini adalah anak perusahaan dari PT Multipolar Tbk MLPL. Nah, nanti kelanjutannya akan dijelaskan tentang Netstar Indonesia. 2002 membentuk unit bisnis layanan IT Consulting, 2006 memperkenalkan layanan IT Outsourcing. Lalu 2007. Nah, di 2007 ini perusahaan yang Netstar Indonesia ini yang merupakan anak dari PT Multipolar Tbk tadi berganti nama ke Multipolar System dan kemudian berubah lagi menjadi Multipolar Teknologi. Nah, dari sini PT Multipolar Tbk mulai membagi fokus-fokus dari bidang usahanya, yang mana di fokus sektor teknologi yang awalnya dia kerjakan tadi dialihkan ke anak perusahaannya itu Multipolar Teknologi, dan dia juga merambah ke sektor-sektor lain kayak retail, terus properti, ya banyak lah karena dari Lipo Group juga. Nah, lalu pada bulan Februari 2009 Multipolar Teknologi memulai kegiatan komersial. 2010 pengembangan dari unit bisnis IT Group MLPL menjadi perusahaan dengan fokus di bidang TI. Lalu 2011 sampai 2012 fokus pada industri strategis dan mengembangkan kompetensi pasar baru. 2013, nah Multipolar Teknologi ini mulai IPO tercatat pada 8 Juli 2013. Kode sahamnya adalah MLPT. Nah, ini di sini adalah munculnya, ya bisa bilang munculnya MLPT sebagai perusahaan terbuka, PT terbuka, yang mengembangkan layanan baru yang berfokus pada layanan pengoperasian dan pengolahan data center RAID 3 TR92 melalui GTN. Nah, GTN tadi itu adalah anak perusahaan si MLPT ini. Lalu 2014 semakin kokoh sebagai penyedia dan pengelola teknologi informasi terkemuka yang fokus pada layanan solusi dan jasa, menjadi pemimpin pasar dengan sistem integration dan pengembangan peluang bisnis baru, serta mempertahankan pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan sampai sekarang. Itu dari sejarahnya. Nah, lalu selanjutnya adalah mitra strategis dan pelanggan utama. Nah, mitra strategis dari Multipolar Teknologi ini adalah, ya bisa teman-teman lihat, ini perusahaan-perusahaan besar yang cukup dikenal di dunia. Lenovo, Hewlett Packard Enterprise. Ini kalau teman-teman lihat ini adalah salah satu perusahaannya HP itu kalau bisa lihat untuk merek laptop ya. Terus Microsoft semua udah tahu. Oracle ini milik dari perusahaan teknologi milik dari IBM juga. Terus Cisco, Huawei, Dell, merek ya F5 dan IBM. Ini perusahaan-perusahaan besar yang menjadi mitra strategisnya dari Multipolar Teknologi. Lalu pelanggan utamanya itu siapa aja? Nah, ini pelanggan utamanya Mandiri, BPJS Kesehatan, Telkom Indonesia, Hypermart, Matahari, BRI, Bank BRI, Mob TV. Nah, mungkin karena mitra dan pelanggan utamanya cukup banyak, jadi saya contohkan di sini yang banyak dikenal orang saja, karena mitra dan pelanggan utama itu cukup banyak sih. Karena tadi jelasin juga di awal kan, pelanggan utama saja itu bisa dari sektor perbankan, terus telekomunikasi, pemerintahan juga ada, terus mitra strategisnya juga ya cukup banyak sih. Lalu penghargaan yang diraih oleh PT Multipolar Teknologi.
bisa lihat top IT Consulting 2014, kategori Top IT Solution pada acara Top IT dan Telco Award 2014 versi majalah iTech, terus Golden Circle Award 2015 oleh Virtus Teknologi Indonesia, terus Golden Circle Award 2015 oleh Blue Power Technology, terus IBM Choice Award kategori Top Strategi Business Partner 2016, terus Silver Partner Hub HPE tahun 2016, terus Lenovo DCG System Integrator tahun 2015, terus the top 4 anugerah perusahaan TBK Indonesia tahun 2016 versi Economic Review, terus tahun 2016 IBM Business Partner Award lagi, terus itu kategori Top Technical Vitality Business Partner, terus UI Enterprise Partner Excellence Award 2016, kategori Rising Star Partner of the Year, Top Achiever 2016 oleh Power Teknologi, Indonesia Most Innovative Business Award 2017, lalu 2019-nya Innovative Company in Providing Excellent End-to-End Solution and Service Informasi Teknologi oleh Partai Ekonomi. Nah, kebanyakan penghargaan ini yang diraih adalah penghargaan dari para mitra bisnisnya. Seperti yang teman-teman lihat tadi ada Lenovo, terus HPE, terus IBM, yang merupakan mitra bisnis sejak lama, dan beberapa penghargaan dari media-media ekonomi. Nah, dari situ, dari penjelasan tersebut, kita dapat menemukan alasan mengapa kita memilih MLPT. Pertama, MLPT ini adalah perusahaan teknologi yang telah menjadi pemimpin dan terpercaya sebagai sistem integrator terkemuka karena telah berdiri sejak 1975. Lalu perusahaan yang sangat berpengalaman di berbagai proyek besar dan kompleks, dan metodologinya dipercaya karena diperkuat dengan sertifikasi sertifikat ISO 9001 tadi dijelaskan di sejarahnya tahun 2015 dan sertifikat SMK 3. Nah, lalu selanjutnya adalah basis pelanggan yang kuat dari berbagai perusahaan besar dari sektor finansial, telekomunikasi, pengetahuan minyak, dan sektor manufaktur. Tadi udah bisa dilihat tadi pelanggan-pelanggannya itu ya cukup ya perusahaan-perusahaan besar yang banyak dikenal orang. Lalu juga mitra penyedia teknologinya kelas dunia karena tadi ada IBM, Cisco, F5, HPE, Microsoft, NCR, dan Oracle. Itu menjadi alasan kuat kenapa kita boleh atau mau memilih MLPT. Nah, lalu ada analis pemegang sahamnya. Ini sumbernya RTA Bisnis 18 Mei 2021. Jadi shareholder composition atau pemegang saham dari PT Multipolar ini didominasi oleh PT Multipolar Tbk, yang mana menjadi induk perusahaan dari PT Multipolar Teknologi ini. Lalu ada PT First Media Tbk. Nah, First Media Tbk ini adalah anak perusahaan dari PT Multipolar, kalau nggak salah ya. Karena dia tergabung dalam Lipo Group juga. Terus masyarakat ini memegang 6% dari total keseluruhan saham yang diedarkan oleh PT Multipolar Teknologi. Lalu ada jajaran MLPT, Board of Commissioner, efektif sejak tanggal 4 Mei 2021, di mana Presiden Komisarisnya adalah Rian Suherman, terus Komisarisnya Jeffrey Kuswosono, Diki Setiadi Mukhtar, terus Presiden Direkturnya Wahyudi Chandra, terus Direkturnya Hanyunta, Suyanto Halim, Yogi Adison, Yohan Gunawan, Herianto, Ivan Sutanto. Informasi mengenai mereka bisa dicari di LinkedIn. Ini sumber diambil dari RTI Business 18 Mei 2021. Lalu pergerakan harga saham MLPT. Nah, ini saya ambil gambar mengenai pergerakan saham MLPT dari 6 bulan terakhir, di mana bisa dilihat itu pergerakan sahamnya cukup konsisten untuk terus naik. Namun di bulan Mei terdapat penurunan. Tapi yang jadi patokan di sini tanggal 10 Mei kemarin tuh sahamnya MLPT ini sempat mencapai titik tertingginya semenjak dia melantai di bursa saham. Itu ada di sekitar harga 1970 atau 80. Itu tanggal 10 Mei kemarin, dan itu merupakan titik tertinggi dari pergerakan harga saham yang ada di MLPT. Ya, bisa dilihat sendiri. Lalu selanjutnya adalah MLPT Income Statement. Dari sini bisa lihat kalau revenue-nya dari MLPT sendiri itu terus bergerak naik, dan net income-nya ya cukup naik dari 2018 sampai ke 2020, dan net profit margin-nya cukup fluktuatif sih. Tapi selama revenue dan net income-nya bisa naik, maka itu masih bisa menjadi penopang. Lalu ada MLPT Balance Sheet. Ini bisa lihat dari asetnya itu dari tahun ke tahun dia terus naik ya. Lalu equity-nya ya cukup fluktuasi ya. Lalu liabilities-nya itu terus naik sampai per tahun 2020 kemarin.
Lalu DR-nya itu ya tadi bisa dilihat tadi di analisis awal, memang DR-nya cukup tinggi, 188%. Ini sumber diambil dari RTI Bisnis 18 Mei 2021. Nah, lalu berita-berita apa saja yang muncul di media mengenai multipolar teknologi? Ya, di sini bisa lihat kalau tanggal 25 November 2020 kemarin multipolar teknologi menuju platform digital namanya Vision Digi. Ini Vision Digi nih bukunya. Lalu pada tanggal 25 Februari 2021 ini berkuat keamanan jaringan dengan Cisco Umbrella, jadi multipolar teknologi mencoba menawarkan kepada para pelanggannya untuk memperkuat jaringannya dengan Cisco Umbrella, protect yourself and minutes. Terus multipolar teknologi pada tanggal 26 Maret 2021 kemarin juga menawarkan solusi analisis risiko kredit lewat IBM Cloud PAK. Ini logonya nih, produknya. Nah, dari sini kita tahu bahwa IBM itu tetap atau terus aktif untuk berinovasi, dan mereka terus mencari cara-cara untuk menawarkan solusi-solusi terbaik bagi para pelanggan-pelanggannya. Ini juga jadi informasi yang positif bagi para pemegang saham sendiri, karena multipolar teknologi punya komitmen yang kuat. Nah, yang terakhir adalah berita tentang multipolar teknologi yang akan menebar dividen sebesar 19,03 miliar, atau bisa lihat di awal tadi dividen yieldnya itu sebesar 6,73 tadi, 6,43 tadi. Ya, nah ini juga menjadi suatu informasi positif juga bagi para pemegang sahamnya, karena dengan adanya perusahaan yang berdividen ini, investor bisa melihat bahwa sesungguhnya perusahaan itu punya komitmen atau bertanggung jawab atas para stakeholdernya atau para pemegang saham atau shareholdernya, sehingga para investor juga percaya kepada perusahaan ini. Nah, cuman itu pada akhirnya juga akan bergantung kembali kepada keputusan para investor juga. Bagaimana mereka melihat suatu perusahaan dan bagaimana mereka menganalisisnya, baik itu analisis teknikal, fundamental, dan analisis lainnya. Jadi intinya demikianlah analisis saya mengenai analisis fundamental dari perusahaan MLPT. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan, dan kelemahan. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sampai bertemu pada lain kesempatan.